Bismillahirrahmanirrahim. Tentang keutamaan zikrullah. Dari Bara bin Azib berkata, Rasulullah SAW bersabda, bagaimana menurutmu tentang kegembiraan seorang musafir yang untanya lepas dari ikatanya lalu berlari sambil menyeret tali pingkatnya ke sebuah padang tandus dan gersan, yang tidak ada makanan dan tidak ada air minum, padahal di punggungnya terdapat muatan yang berisi makanan dan air minum. Maka ia mencari untanya itu hingga merasa letih. Kemudian untanya berjalan melewati tunggul sebuah pohon sehingga tersangkut tali pingkatnya di tunggul tersebut. Tiba-tiba ia mendapati untanya yang sedang tersangkut di sana. Dia menjawab, wahai Rasulullah, pastilah ia sangat gembira sekali. Beliau bersabda, demi Allah, sesungguhnya Allah lebih bergembira dengan taubat hambanya daripada seorang yang tiba-tiba mendapati kembali untanya yang telah hilang. Riwayat Muslim. Dari Bara bin Azib berkata, Rasulullah SAW bersabda, bagaimana menurutmu tentang kegembiraan seorang musafir yang untanya lepas dari ikatannya lalu berlari sambil menyeret tali pingkatnya ke sebuah padang tandus dan gersan yang tidak ada makanan dan tidak ada air minum, padahal di punggungnya terdapat muatan yang berisi makanan dan air minum. Maka ia mencari untanya hingga merasa letih. Kemudian untanya berjalan melewati tunggul sebuah pohon sehingga tersangkut tali pingkatnya di tunggul tersebut. Tiba-tiba ia mendapati untanya yang sedang tersangkut di sana. Kami menjawab, wahai Rasulullah, pastilah ia sangat gembira sekali. Beliau bersabda, demi Allah, sesungguhnya Allah lebih bergembira dengan taubat hambanya daripada seorang yang tiba-tiba mendapati kembali untanya yang telah hilang. Riwayat Muslim. Dari Anas bin Malik radhiyallahu berkata, Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Allah sangat gembira dengan taubat hambanya yang benar-benar bertaubat kepadanya daripada seseorang di antara kalian sedang berjalan di padang yang tandus dengan menaiki kudanya. Lalu kuda itu terlepas ikatannya dan melarikan diri darinya dengan membawa semua makanan dan minuman di punggungnya. Karena ia merasa putus asa atas kehilangan kendaraannya itu, maka ia berbaring tidur di bawah naungan sebatang pohon dengan segala keputusasaannya. Ketika dalam keadaan demikian, tiba-tiba ia mendapati kendaraannya tengah berdiri di sisinya, maka ia pun segera memegang tali pengikatnya. Kemudian karena sangat gembiranya, tanpa disengaja ia berkata, ya Allah, engkau adalah hambaku dan aku adalah Rabbmu. Ia salah bicara karena sangat gembiranya. Riwayat Muslim. Dari Abdullah an-Nawawi berkata, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Allah SWT lebih bergembira dengan taubat hambanya yang mukmin daripada seseorang yang berada di tempat yang penuh bahaya bersama binatang tunggangannya, juga perbekalan makanan dan minumannya. Kemudian ia turun dari tunggangannya dan tidur sekejap. Ketika bangun, ternyata binatang tunggangannya telah pergi menghilang. Maka ia pun mencarinya hingga mengalami kehausan. Lalu berkata pada dirinya, aku akan kembali ke tempatku semula dan akan tidur di sana sampai aku mati. Setibanya di sana ia pun berbaring dan meletakkan kepalanya di atas lengannya untuk tidur. Namun tiba-tiba ia berbaring dan terbangun dan mendapati hewan tunggangannya tengah berada di sampingnya bersama dengan bekal makanan dan minumannya. Maka sesungguhnya Allah SWT lebih bergembira dengan taubatnya seorang hamba yang mukmin daripada kegembiraan orang ini karena mendapati kembali kendaraan dan semua perbekalannya yang telah hilang. Riwayat Muslim. Dari Abu Musa dari Nabi SAW beliau bersabda, sesungguhnya Allah Azza wa Jalla
membuka lebar-lebar tangannya, rahmatnya pada malam hari agar orang-orang yang berbuat jahat pada siang hari bertaubat. Dan Allah membuka lebar-lebar tangannya atau rahmatnya pada siang hari supaya orang-orang yang berbuat jahat pada malam hari bertaubat. Demikian seterusnya sehingga matahari terbit dari barat. Riwayat Muslim. Dari Abu Musa dari Nabi SAW beliau bersabda, sesungguhnya Allah Azza wa Jalla membuka lebar-lebar tangannya atau rahmatnya pada malam hari agar orang-orang yang berbuat jahat pada siang hari bertaubat. Dan Allah membuka lebar-lebar tangannya atau rahmatnya pada siang hari supaya orang-orang yang berbuat jahat pada malam hari bertaubat. Demikian seterusnya sehingga matahari terbit dari barat. Riwayat Muslim. Dari Sufyan bin Asal dari Nabi SAW beliau bersabda, sesungguhnya Allah Azza wa Jalla telah menjadikan di Maghrib atau arah barat sebuah pintu yang lebarnya 70 tahun perjalanan untuk menerima taubat. Pintu itu tidak akan ditutup sehingga matahari muncul dari arahnya. Hadis riwayat Tirmizi. Dari Sufyan bin Asal dari Nabi SAW beliau bersabda, sesungguhnya Allah Azza wa Jalla telah menjadikan di Maghrib atau arah barat sebuah pintu yang lebarnya 70 tahun perjalanan untuk menerima taubat. Pintu itu tidak akan ditutup sehingga matahari muncul dari arahnya. Riwayat Tirmizi. Dari Abdullah bin Umar dari Nabi SAW beliau bersabda, sesungguhnya Allah SWT menerima taubat hambanya selama nyawa belum sampai di tenggorokan. Riwayat Tirmizi. Dari Abdullah bin Umar dari Nabi SAW beliau bersabda, sesungguhnya Allah SWT menerima taubat hambanya selama nyawa belum sampai di tenggorokannya. Riwayat Tirmizi. Allah baca dan terangkan, mudah-mudahan diri oleh Allah Taala dalam kekuatan untuk menyampaikan berlain. Amin.